Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Indra Duyanti dari kelas 1A2 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penawaran, yaitu 1. Hukum penawaran, 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, 3. Skedul penawaran, 4. Kurva penawaran, 5. Fungsi penawaran, dan yang terakhir, 6. Pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang hukum penawaran. Hukum penawaran ialah jika harga barang atau jasa relatif makin tinggi, maka penawaran terhadap barang atau jasa tersebut akan lebih besar, dan sebaliknya. Jika harga menurun, maka penawaran akan ke atas barang tersebut akan semakin berkurang. Contohnya bisa dilihat pada saat harga bawang merah naik, maka produsen akan menaikkan jumlah produksi bawang merah yang ditawarkan supaya meraup keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang terkait. 3. Harga faktor produksi. 4. Biaya produksi. 5. Teknologi produksi. 6. Jumlah pedagang atau penjual. 7. Tujuan perusahaan. 8. Kebijakan pemerintah. Kemudian, skedul penawaran. Skedul penawaran dapat diartikan sebagai suatu daftar, biasanya dalam bentuk tabel, yang menunjukkan tentang jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada tingkat harganya. Contoh skedul penawaran bisa dilihat pada tabel dan kurva ini. Jadi, harga roti coklat apabila 500, jumlah penawaran roti coklat 0. Apabila harga roti coklat 1000, jumlah penawaran roti coklat 2, dan seterusnya. Bisa dilihat pada kurva ini berbentuk garis yang naik dari kiri bawah ke kanan atas, yang berarti terdapat hubungan tambah antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian, kurva penawaran. Kurva penawaran suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Contoh kurva penawaran bisa dilihat pada tabel dan kurva ini. Jadi harga per mangkok dalam rupiah 20.000, maka jumlah yang ditawarkan dalam mangkok jadi 200, dan seterusnya. Setelah tahu harga dan jumlah penawarannya berdasarkan tabel di atas, kita bisa lihat bentuk kurva di bawah ini. Kemudian, fungsi penawaran. Fungsi penawaran ialah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Rumus fungsi penawaran yaitu buka kurung Pi min Pi1 tutup kurung kali buka kurung Pi2 min Pi1 tutup kurung sama dengan buka kurung Ki min Ki1 tutup kurung kali buka kurung Ki2 min Ki1 tutup kurung. Kemudian yang terakhir, pergerakan dan pergeseran kurva. Pergerakan kurva dapat dikatakan mengalami pergerakan apabila perubahan yang terjadi disebabkan oleh naik atau turunnya harga barang atau jasa yang dimaksudkan. Kenaikan atau penurunan yang terjadi dalam kurva pastinya sesuai dengan hukum permintaan ataupun penawaran. Sedangkan pergeseran kurva dapat dikatakan mengalami pergeseran apabila perubahan yang terjadi disebabkan oleh perubahan ceteris paribus dan bukan karena perubahan harga barang atau jasa yang dimaksud.
Contoh pergerakan dan pergeseran kurva. Bisa kita lihat contoh gambar di bawah ini. Pergerakan kurva. Ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, sehingga titik pada kurva penawaran akan bergerak ke kanan. Pergeseran kurva. Bentuk kurva penawaran dapat bergeser ke kanan jika jumlah barang yang diproduksi melimpah karena kemajuan teknologi atau karena laba yang diinginkan. Sebaliknya, kurva penawaran bergeser ke kiri jika jumlah produksinya menurun. Sekian video materi mata kuliah Ekonomi Mikro Teori Penawaran yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.